Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Vanisia Amelia Bayang akan menyampaikan deskripsi mata kuliah saya di program studi S1 Etnomusikologi. Judul mata kuliah saya adalah Kritik Musik dengan kode ETN 4104, di mana rumpun mata kuliah ini masuk ke dalam kelompok Sosfum Sosial Humaniora dengan bobot 3 SHS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa semester 7 di program studi S1 Etnomusikologi mampu membedakan antara konsep kritik dalam mata kuliah kritik musik dengan bentuk kritik ilmiah lainnya. Mata kuliah ini bersifat teoritis yang memperkenalkan teori kritik seni yang juga dapat diaplikasikan terhadap karya musik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami tata cara menjadi seorang kritikus musik, serta memahami alur dan etika dalam memberikan kritik terhadap suatu karya musik. Proses pembelajaran menggunakan case study method atau metode studi kasus untuk membedah karya musik populer, serta kaitannya dengan pengaruh media massa digital. Hasil studi kasus akan dijabarkan melalui diskusi dalam grup kecil, dan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran, maka di akhir pembelajaran mahasiswa akan menjadi penilai bagi hasil kritik satu sama lain. Penilaian dilakukan melalui tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdapat 4 poin. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang ciri khas kritik seni dan perbedaannya dengan kritik ilmiah. Yang kedua, mampu menjelaskan 4 tahapan dalam kritik musik, mulai dari deskripsi, interpretasi, analisis, hingga evaluasi. Capaian yang ketiga, mampu menganalisis karya musik menggunakan 3 pendekatan. Yang keempat, mampu menerapkan teori kritik musik terhadap karya musik populer, terutama bagi karya musik yang popularitasnya mengandalkan kekuatan media massa digital. Serta ada 8 sub CPMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu kritik seni. Sub yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan kritik musik dengan kritik ilmiah dan kritik jurnalistik. Sub yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai peran kritik musik bagi karya musik dan musisi. Sub yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan 4 kritik musik. Sub yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan kritik musik dari 3 pendekatan, formalistik, instrumentalistik, dan ekspresionistik. Sub yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan kritik musik dan menganalisis karya musisi di platform YouTube, dan itu bentuknya adalah studi kasus. Sub yang ketujuh, mahasiswa mampu mengomunikasikan kritik musik dalam bentuk narasi oral. Sub ke-8, mahasiswa mampu menghasilkan kritik musik dalam bentuk tulisan ilmiah. Berikut adalah cuplikan dari proses belajar mengajar yang saya lakukan dalam kelas menggunakan metode tatap muka, dan ini menyasar pada CPMK ketiga, yaitu mampu menganalisis karya musik dari 3 pendekatan, dan juga menyasar sub CPMK 5, di mana tujuannya adalah mahasiswa akan mampu menjelaskan kritik musik dari 3 pendekatan, formalistik, instrumentalistik, dan ekspresionistik. Demikian saya sampaikan, silakan menonton. Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mulai perkuliahan di pertemuan ke-9. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan ujian mid semester ya. Jadi di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kelas kita, yaitu mengenai kritik musik. Jadi di materi kelas kali ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa nanti akan mampu menjelaskan kritik musik dari beragam pendekatan. Nah, jadi akan ada 3 pendekatan kritik musik yang akan saya perkenalkan pada pertemuan hari ini. Nah, jadi seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kritik musik ini agak berbeda dengan bentuk-bentuk kritik lainnya, seperti kritik jurnalistik, kritik pedagogi, kritik ilmiah. Nah, kritik musik ini bukan untuk mengkritik secara negatif, tapi untuk menganalisis dan mengevaluasi karya musik agar ada versi-versi yang terbaru
terupgrade dari hasil kritik yang sebelumnya. Nah, jadi untuk pendekatan dalam kritik musik ini, saya akan mulai dari pendekatan yang pertama ya. Nah, yang namanya pertama itulah kritik formalistik. Jadi di kritik formalistik ini, narasi kritik itu berfokus pada struktur dan elemen intrinsik sebuah karya, misalnya melodinya, harmoninya, ritmenya, bentuk musikalnya, dan segala macam. Kritik formalistik juga menganalisis elemen-elemen secara independen, misalnya niat pencipta ataupun periode sejarah. Kritik formalistik juga memeriksa perkembangan tematik, harmonis, pola ritmik, dan juga bagaimana karya itu secara general begitu. Jadi intinya dari kritik formalistik ini, narasi yang kalian bangun itu lebih berfokus pada tahapan deskripsi. Yang dibahas hanya musikalitasnya, pola meternya, tangga nadanya, durasinya. Mungkin kalau ada liriknya juga dibahas. Nah, jadi narasi yang kalian bangun itu semuanya berputar dalam bentuk musikalitasnya. Itu disebut dengan kritik formalistik. Jadi ini kritik yang pertama ya. Kita lanjut ke kritik yang kedua. Nah, di kritik yang kedua itu kita kenal dengan kritik instrumentalistik. Nah, berbeda dengan kritik yang sebelumnya, kritik instrumentalistik itu dia lebih bagaimana karya ini dulu diciptakan. Apa yang melatar belakangi si seniman, si budayawan, si kreator menghasilkan karya. Mungkin pengalaman pribadi, atau mungkin cerita kehidupan, atau terinspirasi dengan periode kesejarahan mungkin. Nah, jadi dari mana ide awalnya menciptakan karya? Itu masuk ke dalam kritik instrumentalistik. Jadi secara singkat, kritik instrumentalistik ini dia lebih kepada tahapan yang kedua, interpretasi. Jadi seperti yang pernah saya katakan, tahapan dalam kritik musik yang pertama deskripsi, yang kedua interpretasi. Nah, kritik instrumentalistik ini lebih di tahapan yang kedua. Dia nggak peduli masalah musikalitas, dia nggak peduli pola meter, dia nggak peduli tangga nada. Yang diperdulikan itu adalah ide awalnya. Kenapa seniman ini menciptakan karya? Pernah ada kejadian di kehidupannya nggak? Atau terinspirasi dari peristiwa orang kah? Atau kesejarahan negaranya kah? Jadi dia nggak peduli yang lain. Dia hanya peduli bagaimana awalnya. Oke, itu adalah masuk di kritik instrumentalistik. Oke, selanjutnya kita masuk ke kritik ekspresionistik. Nah, apalagi bedanya? Tadi yang pertama udah kritik formalistik, udah ada kritik instrumentalistik. Yang ketiga, kritik ekspresionistik. Dari katanya aja ekspresi gitu. Nah, kita lihat yang pertama, kritik ekspresionistik ini berfokus pada aspek emosional dan psikologis musik. Jadi kira-kira gimana pengalaman subjek komposer terhadap respon emosional pendengar. Yang kedua, kritik ekspresionistik ini mengeksplorasi bagaimana musik dapat membangkitkan perasaan, bagaimana musik menyampaikan ide, atau bagaimana kalau kata orang sekarang, bagaimana musik relate sama kehidupan kita begitu. Yang ketiga, kritikus ekspresionis ini mungkin menganalisis penggunaan disonansi suatu karya untuk menciptakan rasa cemas. Jadi dia mungkin menciptakan rasa cemas dari penggunaan polaritem. Jadi dia menggunakan tahapan-tahapan polaritem tertentu untuk menggambarkan kecemasannya. Dan itu relate sama kita yang mendengarkan karyanya. Jadi kritik ekspresionistik ini dia lebih berfokus gimana relasi antara si seniman dengan pendengar. Berbeda ya dengan kritik-kritik sebelumnya. Jadi kalau kritik formalistik dia lebih ke lagunya aja, bentuk musikalitasnya. Lalu kritik interpersonalistik itu lebih ke ceritanya, latar belakang penciptaannya gimana. Nah, kalau kritik ekspresionistik ini gimana lagi reaksi si pendengar setelah mendengarkan lagu itu atau menonton film itu. Jadi dia merasakan hal yang sama nggak dengan si kreator. Itu dia di tahapan kritik ekspresionistik. Jadi ada 3 ya pendekatan. Yang pertama kritik formalistik, kritik interpersonalistik, lalu kritik ekspresionistik.
Jadi kalau tahap pertama deskripsi, tahap kedua interpretasi, tahap ketiga analisis. Nah, kritik ekspresionistik ini lebih ke tahap yang ketiga, analisis. Dia nggak peduli masalah pola meter, dia nggak peduli asal muasal ide penciptaan, yang dia pedulikan gimana reaksi penonton. Atau mungkin karena ada booming dari penggunaan TikTok, Instagram dan segala macam, lagunya yang dulu flop tiba-tiba booming lagi. Ada penggunaan media sosial di situ. Jadi kritik ekspresionistik ini lebih kepada interaksi antara seniman dan pendengarnya gitu. Nah, jadi kita sampai ke dalam tahap kesimpulan. Nah, yang pertama adalah kritik formalistik itu menekankan pada struktur internal, seperti yang tadi saya katakan ya, juga unsur musik. Yang kedua, kritik instrumentalistik juga menekankan fungsi eksternal dan implikasi sosial dari musik. Gimana awal muasal penciptaan karya. Yang ketiga, kritik ekspresionis ini menekankan aspek emosional dan psikologis musik. Bagaimana si pendengar merasa relate dengan karya tersebut, atau kadang-kadang kalau ada momen sedih dia mendengarkan lagu yang sedih juga karena merasa ada keterikatan begitu. Nah, yang keempat, kesimpulan keempat, pendekatan-pendekatan ini tidak eksklusif dan banyak kritikus musik menggabungkan elemen dari masing-masing pendekatan. Dengan memahami perspektif yang berbeda, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap kompleksitas dan kekayaan ekspresi musik. Jadi ingat, kritik musik itu bukan mencari kelemahan ataupun yang berunsur negatif, tapi dia menggali hal-hal yang dapat mengapresiasi si karya tersebut begitu. Jadi bukan untuk yang menjatuhkan ya. Kritik musik itu dia untuk membangun. Mungkin ada aspek-aspek yang lemah, diciptakan karya baru dengan versi yang lebih upgrade, yang lebih sempurna begitu. Jadi kritik musik ini penting sekali dalam dunia seni, terlebih musik. Jadi agar ada karya-karya yang selalu baru. Oke, sampai sini bisa paham? Bisa paham ya? Oke, kita setelah materi ini kita masuk ke dalam sesi question and answer. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, bila-bila teman-teman mahasiswa ada nggak Kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin silakan. Ya, Josafat. Ya, pendekatan teknik musik dengan tahapan dalam teknik musik itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Josafat. Pertanyaannya bagus sekali. Ada nggak kaitan antara pendekatan kritik musik dengan tahapan? Jawabannya ada. Jadi seperti yang tadi saya katakan, pendekatan formalistik itu dia lebih fokus di tahapan deskripsi. Tahapan yang pertama. Kritik inspirasi itu lebih ke tahapan yang kedua, interpretasi. Kritik yang ketiga, ekspresionis itu lebih ke tahapan analisis. Jadi berkaitan. Cuman mungkin porsinya lebih diperbanyak di tahap yang mana begitu. Oke, kira-kira paham Josafat? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau memang tiga model kritik musik berkaitan dengan tahapan dalam kritik musik mulai dari deskripsi hingga analisis, lalu apa gunanya tahap evaluasi? Oke, baik, terima kasih. Jadi kira-kira apa gunanya tahap evaluasi? Karena kan tahap ada 4 ya. Deskripsi dia berkaitan dengan yang formalistik. Interpretasi dia berkaitan dengan yang instrumentalistik. Tahap yang analisis berkaitan dengan ekspresionistik. Lalu gimana yang evaluasi? Nah, yang evaluasi ini berfungsi setelah pendekatan-pendekatan narasi ini kita lontarkan ke masyarakat, mungkin dalam bentuk video atau karya tulis ilmiah, diperlukan evaluasi dari sesama kritikus. Apakah hasil kritik kita itu benar adanya? Sesuai, atau ada mungkin kelemahan dari narasi kritik kita yang dikritik lagi oleh kritikus lain. Jadi dia selalu circle dan akan selalu mendapatkan kebaruan-kebaruan. Itu yang membuat satu karya akan selalu terupgrade, dan terupgrade. Oke, kira-kira paham ya pertanyaannya? Oke, saya rasa untuk sesi question and answer ini saya cukupkan di 2 penanya. Selanjutnya nih kita masuk ke sesi quiz. Nah, di sesi quiz ini saya akan melontarkan 2 pertanyaan. Nah, dengan teman-teman mahasiswa silakan memberikan respon atau menjawab. Siap ya? Oke, quiz yang pertama.
kritik karya lagu yang lebih banyak mendiskusikan aspek-aspek musikalitasnya, nuansa melodi, pola ritme, hingga progresi akord, itu termasuk ke pendekatan yang mana? Ya, silakan. Itu termasuk ke dalam kritik pendekatan formalistik. Oke, baik, terima kasih. Jadi, kritik karya lagu yang lebih banyak mendiskusikan aspek-aspek musikalitas, pola meter, nuansa melodi, dan segala macam, itu masuk ke dalam pendekatan formalistiknya. Oke, baik, terima kasih tanggapannya. Kita lanjut ke kuis nomor 2. Nah, di kuis nomor 2 ini saya membuat sebuah narasi. Jadi silahkan kita baca. Kira-kira narasi kritik ini masuk ke pendekatan yang mana? Di era ketika isu rasial masih sangat kental, terutama di Amerika Serikat dan berbagai belahan dunia, lagu Ebony dan Ivory, itu karya Stevie Wonder dan Paul McCartney, hadir sebagai anthem yang menentang status quo. Kehadiran dua musisi legendaris dari latar belakang ras yang berbeda, Stevie Wonder Afrika Amerika, McCartney seorang kulit putih, menjadikan perwujudan nyata dari peran lagu itu sendiri. Kolaborasi mereka bukan hanya simbol, melainkan sebuah deklarasi bahwa harmoni dan pengertian antar ras adalah mungkin. Lagu ini mendorong pendengar untuk melihat melampaui warna kulit, mengingat kita meskipun berbeda, kita adalah satu kesatuan. Lagu Ebony dan Ivory ini berhasil menembus batas rasial, menjadi pengingat yang kuat akan potensi keindahan ketika perbedaan dirayakan, bukan malah diperangi. Nah, dalam konteks lagu Ebony dan Ivory, meskipun lagu ini didominasi oleh melodi yang harmonis, lagu ini menyampaikan pesan persatuan. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang komposer yang ingin menggambarkan perjuangan melawan rasisme dapat secara sengaja menggunakan disonansi. Misalnya disonansi yang muncul pada bagian liriknya menyinggung mengenai perpecahan atau ketidakadilan. Menciptakan ketegangan musikal yang secara langsung mencerminkan ketegangan sosial. Ketika ketegangan ini kemudian beresolusi menjadi harmoni, efeknya menjadi jauh lebih kuat dan emosional. Memperkuat pesan tentang harapan dan persatuan melalui masa-masa sulit. Nah, dari narasi kritik ini, kira-kira narasi ini masuk ke pendekatan yang mana? Dari ketiga itu. Ya, silakan. Instrumentalistik. Kenapa? Oke, baik, terima kasih tanggapannya. Jadi lebih masuk ke instrumentalistik. Atau mungkin ada tanggapan lain? Silakan. Masuk ke pendekatan ekspresionistik. Menggunakan kata perubahan formalisme yang sekali Oke, baik, terima kasih tanggapannya. Tadi ada yang menanggapi instrumentalistik, ada juga yang menanggapi ekspresionistik. Nah, jawabannya adalah harus dirayakan. Itu mempengaruhi pendengarnya. Jadi dalam satu narasi teks ini ada dua pendekatan yang digunakan, instrumentalistik dan ekspresionistik. Nah, jadi dari topik ini atau dari contoh ini kira-kira bisa nggak dalam satu karya kritik itu mencakup lebih dari satu pendekatan? Memungkinkan ya. Jadi dalam satu narasi kritik itu dia memungkinkan lebih dari satu pendekatan. Baik. Nah, jadi untuk materi mengenai pendekatan kritik musik ini saya sampaikan di sini. Kita sampai di pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan ke-10 di minggu depan, saya akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Satu kelompok masing-masing memakai topik satu pendekatan. Jadi kelompok 1 menggunakan pendekatan formalistik, kelompok 2 menggunakan pendekatan instrumentalistik, kelompok 3 menggunakan pendekatan ekspresionistik. Nah, karya siapa yang harus dianalisis? Karyanya Sugi Bornean dengan lagu Asma Librasi. Jadi lagu ini akan kita kaji di pertemuan di minggu depan, pertemuan ke-10, dan itu kita akan berdiskusi dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi masing-masing kelompok menggunakan pendekatan. Jadi kalau yang pendekatan formalistik lebih menganalisis ke aspek musikalitasnya ya, pola meter, rentang nada dan segala macam. Kemudian kelompok 2 itu pendekatan instrumentalistik. Dia lebih ke bagaimana si Sugi Bornean ini menciptakan karya. Nah, kelompok yang ketiga menggunakan pendekatan ekspresionistik. Jadi mereka menganalisis bagaimana dampak lagu ini kepada masyarakat.
ada nggak semacam pengaruh atau gerakan masyarakat oleh karena mendengarkan lagu Sugi Bornean yang judulnya Asma Librasi. Nah, saya rasa untuk pertemuan ke-9 hari ini saya cukupkan sampai sekian, dan minggu depan kita akan mulai dengan diskusi kelompok melibatkan 3 kelompok. Sekian dan terima kasih para mahasiswa. Kita bertemu di pertemuan minggu depan. Selamat siang dan selamat beraktivitas.